Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah, Tuhan tidak pernah permalukan. Puji Tuhan, saudara. Mari pagi ini kembali lagi kita akan belajar satu tema lewat Mas Murni, surga mengasihi keluarga. Katakan lagi sekali bahwa surga mengasihi keluarga saudara dan saya. Jadi keluarga kita, suami, istri, anak-anak kita, cucu-cucu kita, menantu kita, keluarga besar kita dikasihi Tuhan. Kalau surga mengasihi saudara, maka dia peduli. Dia tidak akan biarkan kita dipermalukan. Dia tidak akan biarkan engkau mengalami kelelahan, keletihan. Tetapi di tengah-tengah segala beban-beban hidupmu, surga mengasihi. Dan ada kasih yang ditunjukkan. Ada bukti, ada action, surga akan nyata. Mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-11 di dalam ayat yang ke-5. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Perhatikan disebut 3. Yesus mengasihi Marta dan kakaknya Maria dan Lazarus. 3 ini adalah keluarga, adik kakak, satu keluarga. Jadi kalau Yesus mengasihi Lazarus, Marta, Maria, Tuhan Yesus kabar baiknya mengasihi keluarga Bapak, Ibu, Saudara dan saya, mengasihi anak-anakmu, mengasihi suamimu, mengasihi istrimu, mengasihi seluruh keluarga besarmu. Saudara, caranya juga, kalau dia mengasihi berarti dia akan memberkati, dia akan memulihkan, dia akan menolong. Dia tidak akan menjadi penonton yang baik saja, tetapi dia akan menjadi orang yang selalu peduli dan memberikan kemenangan demi kemenangan, jalan keluar dan pertolongan yang hebat. Bapak Ibu yang kekasih, sebab itu kalau kita sadari surga mengasihi keluarga kita, ada 2 hal yang perlu kita belajar. Pertama, Tuhan melawat keluarga. Tuhan melawat keluargamu. Dan yang kedua, Tuhan memberkati keluargamu. Dahsyat, saudara. Kalau kita sadar Tuhan mengasihi keluarga kita, surga mengasihi keluarga kita, ada 2 hal yang kita alami. Tuhan pasti melawat keluarga kita, dan Tuhan pasti memberkati keluarga kita. Jangan pernah takut. Kalau Tuhan yang mengasihi, maka keluarga akan dilawat Tuhan. Apapun kondisinya, apapun pergumulannya, Yesus baik. Dia tidak akan pernah angkat kaki menjauh daripada kita. Justru dia akan mendatangi kita, karena dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Dia Tuhan yang hebat. Zakaria pasal 8 ayat yang ke-19. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan ke-4 dan bulan yang ke-5, dalam bulan yang ke-7 dan bulan yang ke-10. Perhatikan kalimat ini. Aku menjadi kegirangan dan sukacita. Aku menjadi, saudaraku, waktu-waktu perayaan yang menggembirakan. Wow. Tuhan bilang Tuhan akan menjadi kegirangan dan sukacita. Dan Tuhan akan menjadi perayaan-perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Dan katanya, maka cintailah kebenaran dan damai. Tuhan akan menunjukkan, saudaraku, dia ada sukacita, ada kegirangan, dan ada perayaan-perayaan yang penuh dengan segala yang menggembirakan. Engkau akan melihat momen-momen daripada Tuhan. Engkau akan melihat waktu-waktu yang hebat daripada Tuhan. Keluargamu akan mengalami pemulihan demi pemulihan. Anak-anakmu akan melihat kegemilangan daripada Tuhan. Masa depan yang hebat, yang ketika orang dunia bilang engkau tidak bisa bangkit, engkau tidak bisa menjadi orang yang hebat, tidak punya fasilitas, orang miskin, tidak punya apa-apa, mungkin orang-orang dikatakan tidak bermodal, tidak pandai, tidak seperti yang lain, saudara. Tetapi dengar, kalau surga mengasihi keluargamu, dia peduli. Dia akan buat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebab itu katanya di dalam Zakaria 8 ayat yang ke-19 tadi, akan ada kegirangan dan sukacita. Bahkan akan ada, saudaraku, waktu-waktu perayaan yang menggembirakan. Jadi saudara akan lihat, ada momen-momen yang diberkati Tuhan. Ada waktu-waktu di mana engkau akan melihat pemulihan dan berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Waktu-waktu kemenangan, ada waktu menangis, ada waktu tertawa. Ada waktu engkau menabur, ada waktu engkau menuai. Ada waktu engkau disakiti, ada waktu engkau mengalami kemenangan. Ada waktu engkau, saudaraku, mengalami kesembuhan demi kesembuhan. Hari ini, saudaraku, kabar baiknya Tuhan melawat keluargamu. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, surga mengasihi keluargamu artinya Tuhan memberkati keluarga kita. Karena Tuhan surga mengasihi, maka Tuhan tidak hanya sebatas mengasihi orang tuanya, tapi keseluruhan keluarga itu menjadi kepedulian Tuhan. Karena bagi Tuhan, jangankan satu keluarga, satu bangsa. Saudara ingat bangsa Israel waktu berjalan di padang gurun 40 tahun, saudara. Itu bukan 1-2 minggu. Itu ratusan ribu orang. Saudara,
dipelihara Tuhan, diperhatikan. Tidak ada yang kekurangan, kata Alkitab. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang saudara dalam keadaan pakaiannya compang-camping, tidak ada kaki yang bengkak-bengkak. Semua diberkati Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memberkati keluargamu. Jadi kalau keluarga-keluarga orang Israel diberkati Tuhan, hari ini engkau keturunan Abraham, saudara dan saya, diberkati Tuhan. Lihat Yesaya pasal 48 ayat 21. Mereka tidak menderita haus ketika ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Biasanya kalau lewat tempat yang tandus, kita kehilangan mata air. Pasti yang ada adalah kehausan. Kita mungkin mesti persediaan air yang banyak, tapi itu pun akan habis lagi. Tetapi lihat, justru katanya mereka tidak menderita haus ketika Tuhan memimpin melalui tempat-tempat yang tandus. Yesaya 48 ayat 21 ini. Jadi kalau Tuhan memimpin kau di tempat-tempat yang tandus, yang gersang, kayaknya penuh dengan kesulitan, jangan takut. Jangan katakan, Tuhan, apa yang akan terjadi? Apa yang akan kami alami, Tuhan? Tidak, saudara. Tuhan tahu bahwa engkau akan dipimpin, tidak akan pernah kekurangan, tidak pernah kehausan, engkau akan berkecukupan, engkau tidak akan menjadi orang yang dipermalukan. Karena pimpinan Tuhan itu hebat. Bahkan dikatakan, ia mengeluarkan air dari gunung batu. Dari gunung batu yang tidak mungkin, dari keadaan-keadaan tertentu yang rasanya nggak menghasilkan. Kalau engkau dipimpin Tuhan ke sana, Tuhan akan buat tempat itu subur. Tuhan buat tempat itu tempat yang menjadi engkau berbahagia di situ. Tuhan yang membuat tempat ini tempat di mana engkau mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Dan dikatakan bahwa ia membelah gunung batu, maka air memancar. Saudaraku, waktu Tuhan belah gunung batu, itu air tidak hanya keluar, tapi memancar dan tidak kekurangan. Itu sebabnya Tuhan membuka jalan dan keadaanmu akan semakin diberkati Tuhan. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, percayalah, ketika mungkin jalan-jalan ditutup, tertutup, ataupun orang-orang berkata tidak mungkin engkau bisa berhasil, pegang janji Tuhan. Kebenarannya adalah kalau Tuhan yang menuntun, engkau tidak akan dibiarkan haus. Gunung batu akan mengeluarkan air, dan air akan dibuatnya memancar dari keadaan-keadaan yang tidak mungkin menjadi tempat berkelimpahan. Karena Tuhan, di mana ada Tuhan, di situ sukacita, ada kemenangan, ada kuasa Tuhan yang melimpah. Sebab itu hari ini, percayalah dan sadarilah, surga mengasihi keluargamu dan termasuk saudara dan saya. Hari ini menjadi hari yang hebat. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.